Dua itu saja kita benar-benar optimalkan jamaah sekalian ketika Ramadan. Allahu Akbar. Anda sebut apalah penyakit apa? Kanker, baca datanya. Sel kanker itu mati kalau orangnya berpuasa. Apalagi yang dikasih makanan ke tubuh kita itu saat Ramadan itu makanan-makanan yang memang bisa memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita. Ya, sehingga nanti Ramadan kalau bisa saya menyarankan makanlah yang benar. Ya, contohnya kayak apa makan? Kemarin nih contoh. Kemarin saya bikin trekking di Sukabumi. Salah satu pesertanya itu ada ibu-ibu umur 71 tahun. Ya, ibu-ibu umur 71 tahun. Kita trekking PP satu hari kita berangkat jam 8, turun lagi itu jam 5. Berarti total 7 sampai 8 jam. Umurnya 71 tahun dan dia sampai ke puncak, bukan puncak, ke curugnya itu. Ya, jadi saya tanya kepada beliau, saya tanya, Bu, rahasianya apa? Dan itu bukan orang Sukabumi, bukan orang Jakarta, Bekasi, enggak, dari Lampung ya. Naik mobil, saya tanya, orang ini ke trekking yang kemarin yang saya sama teman-teman itu bukan trekking biasa, ada naik tali, karena begini beberapa tempat itu. Dia nggak mau dibantuin, tulang masih kuat. Saya tanya nih orang, apa sih rahasianya? Ternyata apa? Udah lama banget beliau nggak makan yang digoreng-goreng. Mulai kan? Udah lama dia nggak makan yang goreng-goreng. Jadi pagi-pagi itu apa? Ya itu telur rebus, ya ubi rebus, gitu kan. Makanya hari ini kita mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya ya. Kita belajar sedikit ini bagaimana caranya supaya bisa dapat badan yang powerful, kan gitu kan. Sehingga nanti Ramadan itu benar-benar Allah mudahkan kita untuk ibadah, ya kan. Nah, jadi banyak caranya kita bisa lakukan untuk itu ya, karena ini waktunya terbatas dan saya lebih senang kasih resep-resepnya saja, kan gitu diinginkan dengan resepnya ya, supaya nanti bisa jadi pesan pulang. Nah baik, ada beberapa yang saya mau share nih kan gitu. Tadi kalau ditanya berarti tema tentang tema tentang tubuh kita ini sebenarnya banyak nggak orang habis buka puasa justru malah ngantuk dan lemes, kan? Tahu nggak kenapa itu jawabannya kenapa? Bukan, kalau ya banyak makan pastilah, tapi kalau diurai lagi tuh banyak makannya apa yang dimakan gitu loh. Gula, bener. Satu poin yang jadi bayangkan ya, ketika ada orang ketika dia berbuka puasa ya, badannya sudah berlimpah dengan gula ya, yang terjadi apa? Pasti lemes, ngantuk. Tarawihnya baru 2 rakaat itu udah ngantuk ya. Sehingga ini kan perlu kita siasati caranya gimana kan gitu ya. Termasuk juga ada beberapa yang saya mau share kepada ibu sekalian. Kata Ramadan itu biasanya kan kita seringnya itu bawaannya kan haus ya. Nah, saya kasih resep ini sebenarnya resep lama ya, resep lama, namanya tuh sakan jabin namanya ya. Apa itu sakan jabin? Mudah-mudahan ada. Nah ini dia. Jadi sakan jabin itu isinya ini cuka ya, cuka apel ya. Nanti Anda ambil ada itu enggak? Maaf. Gelas, Mas. Jadi cuka ini diambil, cek. Oh ya, cuka apel boleh, cuka nanas boleh. Ini akan mengurangi haus ya. Isinya minuman itu nanti ya ini cuka apelnya 1 sendok ya. Kemudian kita kasih madu. Ada madu nggak? Oh ini madu.
dikasih madu kurang lebih sekitar 3 sendok. Ini ramuan air putihnya mana ya? Ini air kelapa. Ini air putih biasa. Oh ya, panas. Yang nggak panas mana? Ya anggaplah ini air aja lah. Dimasukin air ya secukupnya lah ya. Ini air kelapa tapi nggak apa-apa. Air putih juga nggak apa-apa. Air kelapa juga nggak apa. Kemudian ada anduk. Ini namanya, ini ramuan lama sebenarnya, seakan jabin. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya ngurangi haus ketika kita puasa. Ya, kapan diminumnya? Boleh Anda minum waktu sahur boleh. Kalau udah begini kira-kira rasanya gimana? Manis kan? Nah, ya aman aja, nggak masalah ya. Satu. Nah, banyak lagi yang kita bisa lakukan saat Ramadan itu untuk membuat, kan gini, badan kita nih bos sekalian ya, badan kita ini sebenarnya kayak mobil gitu, kayak kendaraan. Kalau olinya benar, bensinnya benar, dia bisa kenceng, gitu lah. Cuman kalau orang ngegasnya suka-suka, ngerem suka-suka, ya ringsek tuh badan. Ya, makanya kita perlu tahu ya hal-hal yang kita bisa lakukan untuk memberikan kekuatan buat tubuh kita ini. Contoh kayak gitu. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan, katakanlah makan, terutama waktu berbuka. Waktu berbuka ini saran saya, kalaulah Anda tetap, kita bisa makan ya, kita tentunya berbuka dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Berbuka dengan rutop, dengan tamar, dengan air putih, katakanlah kayak begitu, pilihannya kayak begitu kan ya. Lalu kalau seandainya kayak begitu gimana? Saran saya, jangan terlalu banyak makanan yang tinggi gula ketika buka puasa. Oke, berarti kalau nggak tinggi gula, caranya gimana supaya badan kita tetap powerful? Caranya gampang sebenarnya, Anda makan lemak waktu berbuka puasa. Pertanyaannya, lemak saya dapatkan dari mana? Dari ini, alpukat ya. Jadi alpukat ini salah satu sumber lemak yang sangat baik sebenarnya ya, alpukat. Dimakan pakai apa atau anunya gimana? Belum matang banget ya. Jadi si alpukatnya ini supaya dia ngasih kekuatan ke badan, kita makan dia ini kayak begini nih, dimakan. Boleh Anda tambah sedikit garam ya, atau Anda tambah ini nih gula aren, dan dimakan sama telur rebus. Ini gula aren. Ada yang lihat postingan saya tadi pagi nggak? Jadi kalau alpukat nih kita makan kayak begini, gitu ya. Kemudian ini kan kayaknya gula aren. Terus Anda makan telur ayam kampung apa segala yang rebus, makan sama ini, lihat aja di badan kayak apa. Enak minta ampun. Bukan enak lagi, enak banget. Gitu. Ya, nah kita coba Mas Min makan. Tuh, sampai terharu beliau. Ya. Gampang kan? Gampang. Cuma gitu doang, nggak ribet-ribet. Oke, Ustadz, dokter, enak nggak? Susah diungkapkan dengan kata-kata, kata beliau. Sampai terharu dia. Baik, kemudian apalagi Bu sekalian? Banyak banget ya. Contoh begini. Salah satu yang sangat baik Anda konsumsi waktu buka puasa itu lah khususnya ya, adalah makanan-makanan yang tinggi enzim, tinggi serat. Tinggi enzim, tinggi serat. Cara bikinnya gimana? Harusnya sih ada. Ini apa ini? Sudah sama anunya ya? Sama apa? Rumput laut nggak punya? Nggak ada apa? Jadi
Ini saya punya kalau biasa saya salah satu yang saya suka bikin itu, nanti coba bikin di rumah. Ini kan nata de coco, ya. Kalau nggak nata de coco, kolang kaling pun nggak apa-apa, ya. Kemudian ini Anda masukkan ke dalam mangkok kayak begini. Kalau ada rumput laut, ya, kalau kasih rumput laut satu, yang dua. Kalau ada lagi misalkan lidah buaya, masukinnya lagi. Oke. Setelah itu gimana? Setelah itu Anda kasih dia air kelapa ini, ya. Setelah dikasih air kelapa, ya anggaplah ini ada itunya ya. Kalau nggak ada, anggaplah ini ada rumput laut, lidah buaya, kolang kaling, kan? Lalu Anda potong ini jeruk apa? Nipis, gitu. Masukin sini, terus kasih madu, terus kasih garam sedikit. Mana sendoknya? Ada sendok apa? Ada. Ya, oke lah. Ini nih, kasih garam. Dah. Ini bisa satu sebagai minuman, kalau saya nyebutnya apa ya, minuman kebahagiaan. Kenapa bahagian? Karena isinya serat semua. Waktu buka Anda banyak makan buah dan sayur dan atau mungkin bahan pangan yang sifatnya serat tinggi, itu masya Allah tabarakallah, bakteri dalam tubuh kita itu kan senangnya luar biasa, ya. Jadi ini misalkan ada rumput laut, lidah buaya sama kolang kaling, ya. Ini contohnya kan cuma ada nata kokonya doang, ya, nggak apa-apa lah seadanya. Itu. Lalu apa lagi bisa saya ajarin lagi? Apalagi kita bisa buat banyak, ya. Intinya selama Ramadan nanti nggak usah bikin sirup atau beli sirup-sirupan, ya, nggak usah. Kalau kolak Anda bikin juga, saran saya kolaknya coba cari, kalau bikin kolaknya pakai gula aren atau gula kelapa atau gula Jawa, jangan pakai gula merah. Karena gula merah biasa udah campur juga sama gula pasir, ya, seperti atau gula singkong. Itu satu. Kemudian apalagi yang kita bisa bikin sekalian? Yang kedua nih, tadi kan itu resep itu. Kemudian ini pepaya. Ini potong. Oke. Mana tadi sendoknya? Sendok. Oh ini nih. Cuma satu ya. Jadi pepayanya nggak usah di jus ya. Jadi Ramadan atau nanti hari-hari Anda kalau mau makan buah, usahakan jangan pakai atau jangan di jus, dimakan aja. Cuman yang ini kita nggak jus, cuman kita kita kerok. Ada coba lihat rasanya kayak apa, saya kasih tahu. Ini juga salah satu makanan atau sumber pangan yang tinggi enzim, ya. Dikerok kayak begini, ya katakanlah begitu ya. Setelah dikerok, berikutnya adalah ini, Anda kasih garam secukupnya. Setelah kasih garam, kasih ini lagi jeruk nipis ya, jeruk nipis. Setelah dikasih jeruk nipis, ini dia rahasianya, kasih lemak dia, kelapa, ya, kelapanya. Dan jangan curigai kelapa sebagai penyebab kolesterol atau kremi, cacing kremi, ya. Tidak ada masalah dengan ini, tenang aja. Ini diapain? Ini sumber lemaknya, karena kelapa itu aslinya bagus ya. Jadi ini dibikin kayak bobanya ala-ala kita. Ya anggaplah begitu. Nah ini kita. Jadi kelapa ini salah satu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau jantung sehat,
ngemil ini tiap hari. Gak usah banyak-banyak, seperempat aja. Seperempat kan dikit kan? Kelapa ini, bukan muda, tua. Kelapa tua yang buat di parut santan, cuman yang masih agak lembut. Ya, makan tiap hari. Apa? Santan tuh aslinya bagus ya, asal nggak dipanasin aja. Makanya kan PCO kan dari ini. Nah ini nanti bikin di rumah. Habis pulang dari sini coba trial. Nah setelah itu dikasih apa dia? Kasih gula aren lagi. Ya, kasih gula aren lagi. Rasanya gimana, Dok? Enak banget, serius. Saya tahu maksud tujuan dia bertanya itu, saya tahu. Ini jadi kayak bubur begini ya. Tapi ini kalau ada yang susah buang air besar, ini obatnya. Nanti dia insya Allah bismillah ta'ala dia bisa flush, dia bisa buang ya. Tapi insya Allah nggak diare, tetap bagus asal makannya. Jadi ini sudah dua nih kata ini. Nah kita coba, siapa mas namanya mas? Ubay, mas Ubay. Kita suruh mas Ubay makan. Nasibnya dia duduk di sini ya sudahlah, apa yang saya buat dia makan. Gitu buat buka ya. Coba lihat tadi ya masya Allah ya. Jadi sebenarnya ini kalau mau ditambahin kismis juga boleh nih. Nih kismis dikit. Dah. Kepeanku di situ buahnya deh. Ya udah berapa tuh? Udah berapa set? Terus ini brokoli. Ini salah satu sayuran. Ini nanti sama jamur ibu-ibu bikin sup jamur brokoli. Jamur apa aja? Jamur, saya nggak tahu nama jamur kuping, jamur merang, jamur apa gitu kan, pokoknya jamur. Kenapa saya menyarankan pakai ini? Karena brokoli adalah salah satu sayuran yang punya efek yang sangat dahsyat untuk mendetoks ya. Jadi brokoli adalah sayuran yang punya efek yang sangat dahsyat buat mendetoks. Jamur ngikat racun ya. Nah cara makannya nanti, atau kalau begini, baca kan makan begini doang, atau mungkin makan begini kan agak susah, pakai sambal. Sebenarnya saya minta bawain cobek kalau ada, nggak dibawain cobek. Jadi sambalnya nanti sudah saya share di buku saya, isinya simpel banget, cabai rawit, bawang putih, garam sama kurma, udah. Itu enak minta ampun. Nanti dicocol pakai ini, cocol ya, kurmanya secukupnya aja. Jadi cabenya itu itunya, si kurmanya itu buat ganti gula ya. Terus ada lagi nih, itu kan tadi temanya detokan. Nah termasuk juga ini adalah asam jawa. Asam jawa, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, adalah salah satu bahan pangan yang sangat bagus untuk ngikat plastik yang ada dalam tubuh kita. Kan kita banyak makan plastik tuh. Dok, kok saya makan plastik? Iya, hampir tiap hari kita makan plastik. Nggak percaya? Baik, beli bubur ayam, lapisannya apa? Plastik. Beli bakso katakanlah, lapisannya plastik. Semua plastik. Apakah plastik situ tuh nggak keluar mikronya? Keluar. Belum ini kita belum cerita sikat gigi. Nah, plastik itu bikin masalah di badan kita, bikin kacau, gangguan hormon. Dan salah satu cara untuk membuat atau mengatasi dia, bukan mengatasi sih,
Mengikat itu pakai ini, pakai asam jawa. Nah, asam jawanya masuk sini, gitu. Ya aduk-aduk aja lah kalau pakai tangan. Kalau buat sendiri ya pakai tangan juga nggak apa-apa. Terus setelah diaduk-aduk, sama kasih garam sedikit, ya. Kemudian kasih gula aren secukupnya, katakanlah kayak gitu. Selain ini fungsinya untuk mengikat plastik tadi, jamaah sekalian, dia juga punya peran untuk mengikat logam berat. Ya. Jadi nenek moyang kita, leluhur kita di Indonesia ini udah berlimpah ruah kayak beginian gitu. Cuman kita aja mungkin belum tahu sepenuhnya. Makanya saya bilang tadi, ibu-ibu tadi itu sama, tiap hari pasti nggak jauh-jauh dari perkunyitan, perjahean, tiap hari, nggak mungkin nggak. Gitu ya, kayak begini nih, jadi kayak begini. Cuma saya nggak mau kasih Mas Ubay. Asem ini. Ya, bisa juga kalau nggak pakai itu, pakai madu. Ini kalau di ya, saya kadang kalau bikin begini, saya shake, saya kocok pada dalam botol gitu kan, terus kasih es. Rasanya beda, serius. Beda kalau dikocok. Ini sama, mohon maaf nih buat saya minum. Gitu ya, itu sudah resep jadi ini buat apa? Buat detox. Kapan diminumnya? Sahur boleh, buka boleh, ya. Kenapa? Aman aja. Kalau Anda nggak was-was, minum aja. Kalau takut nggak usah. Belum selesai, belum waktu tanya jawab. Nah, kemudian jemaah sekalian, apalagi kita bisa olah waktu Ramadan itu. Kan tadi saya katakan enzim ya. Banyak sumber enzim. Salah satu enzim yang paling bagus itu ada di sini. Di nanas. Di mana letaknya dia? Di sini. Di bonggolnya. Hah? Oh ya. Sini ya. Jadi kalau saya biasanya kalau moodnya nggak enak, badan butuh refresh gitu kan, maka biasa ini saya campurin sama garam. Bonggolnya, ininya diapain ya? Kalau mau dimakan nggak apa-apa juga. Cuman ada cumannya. Nanas itu kita coba makan ya. Jadi nanas itu gulanya tinggi ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian mau nanasnya tidak tinggi gulanya, maka jangan cari nanas yang kematangan. Jadi kalau saya pengen nggak terlalu gula saya naik setelah, sebenarnya nggak ada masalah makan buah ya dengan gula tinggi, nggak masalah karena buah itu masih ada seratnya. Ya. Saya akan pilih nanas yang agak mengkel. Ya. Jadi ini ada dua buah sebenarnya yang kalau nanti Anda Ramadan optimalkan, enzim Anda akan berlimpah. Ini sama pepaya. Ya, sebenarnya saya minta bikin ada yogurt nggak? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Jadi supaya dia punya efek yang dahsyat lagi, nanas gini, cari nanas yang agak mengkel, ininya Anda banyakin enzim ini, kemudian ambil pepaya, potong-potong-potong, terus nanti kasih yogurt. Yogurtnya tapi jangan yang manis, plain. Ya, kasih garam sedikit, kasih madu. Coba aja lihat nanti, Anda akan punya badan yang strong banget. Ya gitu ya. Yogurt ini sama itu juga enzim. Gitu ya. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau Ramadan itu kita mau berlatih sehingga nanti lama-lama tuh tergeser tuh. Gorengannya tergeser. Ininya tergeser lama-lama, nggak apa-apa. Masa sudah sekian tahun kita puasa gitu-gitu aja. Coba tahun ini diniatkan untuk berubah gitu kan.
Atau juga bisa juga nanti di rumah Jawa sekalian Anda bikin buah, sama buah-buahan itu ya kayak rujak, cuman ini rujak yang agak naik kelas, pakainya yogurt. Jadi juga ya, rujaknya apa, berbagai macam buah tadi pakai yogurt. Yogurtnya Anda kasih garam sedikit, kemudian Anda kasih gula aren atau madu. Makan itu waktu berbuka atau nanti waktu apa namanya mau tarawih. Ya. Jadi akhirnya hari-hari kita selama Ramadan itu tidak jauh-jauh dari enzim, serat segala macam, termasuk ini juga sama. Tadi yogurtnya misalkan tadi siapa? Buahnya tadi yang kita makan tadi itu, ya, yang dikasih yogurt, dikasih madu itu, ini kita kasih ini. Almond, maaf. Ini kacang almond. Nggak ada kacang almond, sesuaikan saja dengan kacang lokal. Kayak misalkan apa tuh? Edamame bisa tuh. Ya. Atau kacang Arab juga bisa. Gampang sebenarnya. Ya kalau saya misalkan air kelapa Anda mau topping nih, air kelapa lebih enak lagi kita kan. Air kelapa kayak begini misalkan. Air kelapa nih kalau mau dapat lagi lebih dahsyat efeknya, paling simpel, paling gampang apa? Kasih lagi garam sedikit. Masukin garam sedikit ke sini, Anda kasih jeruk nipis. Gitu. Ya. Boleh dikasih gula aren atau boleh dikasih madu. Kemudian ini udah jadi sirup sebenarnya kan. Nggak usah beli yang mahal. Ramadan biasanya kelapa muda naik harga, betul? Pakai kelapa tua cukup, sama aja. Ini nanti dimakan sama telur rebus. Ketika bakteri, makhluk-makhluk dalam ini ketemu dengan albumin yang ada pada telur, Anda akan dapat power badannya. Makanya tadi itu enzim-enzimnya, tapi syaratnya apa? Jangan berlebihan. Ya, kalau berlebihan apa yang terjadi? Gulanya naik, insulin ngejar. Kalau gula naik, insulin ngejar. Insulin itu hormon yang turunkan gula ya. Gula naik, insulin ngejar, yang terjadi apa? Pasti lemas badan kita. Ya, makanya lagi buka puasa itu jangan terlalu sekaligus, maaf. Ya, yang ini saya sampaikan tadi itu bukan semua dimakan juga. Kalau pada makan cuma sesendok 2 jam, itu sudah sangat cukup. Udah sangat cukup beneran. Ya, jadi sebenarnya bahan-bahan yang ada di sekitaran kita ini jamaah sekalian itu sudah berlimpah ruah sebagai sumber enzim ya. Termasuk juga nanti coba di rumah bisa bikin sirup dari buah naga. Merah kan, tinggal di jus gitu kan buah naganya, kemudian disaring, dia punya ampasnya itu nanti bisa buat pupuk ya, tambahkan lagi dengan berbagai macam buah-buahan jadi mocktail dia. Ini kan simpel, gak usah beli sirup-sirup yang ada peringatan-peringatan itu. Sekarang banyak sirup yang ada peringatan loh. Jangan dikonsumsi buat anak di bawah 5 tahun, ibu menyusui, ibu hamil karena mengandung pemanis buatan. Udah gula pasirnya udah nggak sehat, ini pakai pemanis buatan pula. Gitu loh. Akhirnya hari-hari kita itu selama Ramadan kalau kita sudah mulai kayak begini, apa yang terjadi? Insya Allah dia akan kayak mobil diservis tiap hari gitu loh. Badannya itu. Ya, ada enzimnya, ada seratnya ya yang masuk dalam tubuh kita itu, dan apa tuh namanya tubuh kita itu akan dapat power ya. Nah, termasuk juga nih saya ajarin caranya lagi. Ini kan banyak ubi itu, ubi celembu, ubi ungu kan gitu kan. Nah, ubi itu ini sudah saya minta semalam cuman nggak disiapin, nggak apa-apa. Ada ubi. Ah, ini dia. Ini kan ubi jalar nih. Nih. Jadi ubi ini ada butter nggak? Ada. Bukan ya butter. Butter sama mentega beda. Anggaplah ini ubi cilembu, ubi apa gitu kan. Terus ini Anda oles butter, atau kalau nggak ada butter ini bisa bikin sini. Fungsinya apa? Ngasih lemak ke karbohidrat. Ini kan karbohidrat, ini dikasih lemak, dikasih serat. Nah, paling nanti coba di rumah, nanti pulang ini beli ubi cilembu,
belah tengahnya, pergi ke minimarket, supermarket, beli butter, diolesin di situ. Enak banget pencernaan kita. Bisa pakai ubi, bisa pakai labu, ya, atau ini labu nih, ya, cocolnya itu pakai apa? Pakai butter tadi itu. Apa aja, butter merek apa aja? Gak tahu juga sih mereknya. Gitu kan? Itu salah satu rahasia supaya apa? Supaya ini punya dampak yang maksimal ke badan kita, termasuk ke pencernaan kita. Pakai apa tadi? Butter. Jadi kalau misalkan nanti beli ubi celembu, belah tengahnya, masukin di situ itu. Termasuk juga nanti makan kurma, saya ajarin caranya. Kurma, Anda mau pakai kurma sukari, kurma apa segala macam, ambil bijinya, ya. Terus masukin di situ kacang almond boleh, edamame boleh, terus kasih butter lagi. Itu kombinasi yang sangat perfect untuk membuat tubuh kita itu punya tenaga yang luar biasa dan kenyangnya lama. Ya, udah banyak tuh, udah berapa itu? Ya. Nah, sayur-sayuran juga sama. Nanti sayuran, nanti di rumah saya ajarin caranya. Ini simple banget, gak ribet beneran. Anda tinggal beli sayuran yang fresh, ya, nggak usah dikukus. Kalau dikukus boleh juga sih, jadi pecel kan namanya kan. Kalau mentah pun nggak apa-apa, cuci bener-bener, cuci bersih, bisa pakai cuka itu bisa cuci juga, membersihkan pestisidanya bisa. Ya, bisa direndam pakai cuka sebentar, nanti supaya pestisidanya terangkat, ya, terbuang situ. Lalu potong-potong sayur tadi, pakai dressingnya banyak tak? Banyak. Ya, dressing pertama Anda bisa pakai alpukat tadi, Anda blender. Alpukatnya nih enggak. Alpukatnya ada blender, atau enggak diaduk-aduk aja kayak begitu sampai hancur, kasih garam, kasih sedikit. Kalau pakai blender dan bisa pakai bawang putih dikit, kasih garam, udah gurih itu. Nanti dressing itu bisa pakai untuk si sayuran tadi, atau bisa pakai bunga kol juga bisa, atau mentok-mentok nggak ada apapun di rumah, pakai jeruk nipis sama garam, udah selesai. Tambahkan di situ almondnya, kacangnya, termasuk juga si kelapa tadi juga bisa, ya, kismis juga bisa di sayuran tadi itu juga bisa menjadi sarapan kita atau makanan kita waktu buka ataupun sahur. Ya, sahur itu berarti sahur. Nah, saya ajarin lagi nih, berarti sahur supaya kita nggak cepat lapar. Dari apa yang saya sampaikan tadi, yang dimakan apa? Pertama ini minum sakan jabin tadi tuh, sakan jabin namanya, yang cuka 1 sendok, madu 3 sendok, kasih air, minum waktu sahur supaya nggak haus. Ini juga sebenarnya fungsinya untuk menghilangkan bau mulut, ya. Kemudian apalagi jamaah sekalian yang kita bisa anukan, ya, yang kita bisa pakai. Saya tahun lalu Ramadan ada bikin namanya kopi itikaf. Kopi itikaf. Karena kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, sudah lupakan semua tidur malam, perbanyaklah beribadah di malam hari. Tidur waktu siang, waktu pagi, habis subuh, habis suruk. Kopi itikaf itu isinya apa? Saya kasih tahu resepnya. Minum ini melek saja di sini, insya Allah, ya. 2 sendok kopi asli, ya. Jadi kalau saya maksud kopi, biji kopi digiling halus, itu kopi saya maksud. Kalau itu disasetin silakan, tapi kalau sudah tambah gula, tambah creamer, itu bukan kopi yang saya maksud, ya. Intinya gitu. Jadi kalau saya ngomong kopi, maknanya itu, ya. Nah, 2 sendok makan biji kopi, kemudian kapulaganya 2, kemudian seujung sendok teh ketumbar. Ketumbarnya cari yang ketumbar India, atau ketumbar yang belum diputihkan, karena ketumbar itu aslinya warnanya kecoklatan, bukan putih kekuningan gitu lah, yang biasa dicuci. Kemudian apalagi seujung sendok teh kelabet. Kelabet gua nggak ngerti, nggak tahu. Bumbu dapur itu,
Apa ya bahasa Jawa? Coba lihat di handphone, tulis kelabet, lihat gambarnya. Nggak tahu saya bahasa Jawanya apa, tapi setahu saya kelabet itu bahasa Jawa. Ya betul. Kok nggak tahu kelabet ya? Mungkin ada nama lain kali. Coba lihat di handphone kelabet, lihat gambarnya apa, yang itu nama di Jawa apa? Ada nggak? Keluar nggak, Bu? Kelabet adalah bumbu, nah, nanti keluar gambarnya itu. Bentuknya kecil-kecil, kayak bipolen, warnanya kuning kemasan. Itu bumbu dapur itu. Oke, nanti cari aja lah pokoknya kelabet ya. Ada? Ada. Oke, lalu apalagi dari si siapa kopi itikaf tadi? Jadi seujung sendok teh kelabet sama jahe seibu jari. Hancurin semua. Kelabetnya dihancurin, jahenya digeprek, ketumbarnya digeprek, kapulaganya dihancurin, masukkan dalam kopi tadi. Ya, kasih air panas dengan takaran 1 gelas lah 300-400 cc. Ya pas lagi mau begadang itikaf. Melek itu insya Allah. Dan itu sebenarnya nanti saya kasih tahu nih ibu-ibu, itu resep nanti buatin buat bapak-bapak biar ibu bahagia. Itulah. Itu resep kopi pria perkasa itu. Aslinya itu sebenarnya kopi lanang lah apa namanya, kopi koam kalau saya bilang, kopi koama. Gitu ya. Nah, satu lagi nih. Termasuk juga nanti singkong. Ini kan ada ubi-ubian. Jadi ubi-ubian itu mau ubi-ubian ya kayak ubi cilembu atau labu ya. Atau saya mau kasih tahu ini ubi awet muda. Ini tinggi banget antioksidannya ini. Jadi kalau makan ubi ini kasih butter, kalau enggak kasih dia apa? Kalau makannya juga saran saya kalau ubi kayak begini makannya sama kulitnya, jangan dibuang. Kulitnya yang dibuang. Gitu ya. Jadi si ubi-ubi ini tadi pakai butter semua ya, berarti boleh yang dibikin bolu, boleh ubi ungu dibikin bolu. Kalau bikin bolu dalam benak saya ini kan udah tepung sebenarnya kan, ubi ungu ini bolu sehat. Isinya apa? Ini ama telur ama madu atau gula aren, udah selesai, kasih garam sedikit. Terus nanti hancurin, dikukus di oven, jadi kan? Insya Allah jadi kayaknya. Insya Allah kayaknya. Kalau nggak dibikin bola-bola itu kan juga bisa tuh. Jadi akhirnya apa? Camilan pun menjadi camilan yang sehat. Berarti selama Ramadan sama di pembahasannya, selama Ramadan coba kita mulai kurangi. Kalau bisa stop. Gula kita kurangi, tepung terigu kita kurangi, minyak goreng kita kurangi. Berarti kalau saya menggoreng, gorengnya pakai apa? Minyak kelapa. Atau juga misalkan sekarang saya tanya, goreng telur nggak pakai minyak bisa nggak? Bisa pakai air? Pakai air bisa. Saya udah pernah coba kok. Atau kalau nggak pakai wajan, di atasnya dikasih daun pisang, matang juga dia. Bawahnya dikasih air. Jadi antara daun pisang sama wajan itu dikasih air, kan panas juga tuh. Taruh telur di atasnya, jadi juga tuh telur. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya mudah sekali ya ibu-ibu sekalian untuk kita tuh apa ya, menjadikan Ramadan itu menjadi bulan yang apalagi temanya nih misalkan gini, Ustadz saya
ada masalah di perjantungan, gitu kan. Ketika Ramadan ini kira-kira apa yang saya perlu konsumsi supaya jantung saya makin membaik, makin sehat? Banyak banget. Saya kasih tahu. Karena kita nggak bakal bisa bahas penyakit semuanya. Ya, yang pertama, ya, tiap hari selama Ramadan Anda makan alpukat. Atau setengah katakanlah di waktu buka, setengah di waktu sahur. Makan alpukat versi saya gimana? Ya tadi itu, hancur-hancurin aja. Kemudian kasih gula aren sedikit, kasih garam sedikit, sudah kayak begitu aja. Atau kemudian selama Ramadan Anda minum minyak zaitun. Minyak zaitun. Berapa diminum? Kalau bisa diminum 2 di waktu buka, 2 di waktu sahur. Sendok makan. Itu 2. Apalagi tadi si serat-seratan tadi Anda makan tuh. Rumput laut, lidah buaya, kolang-kaling, ya, makan tuh. Karena serat itu buat jantung, buat pencernaan kita tuh dahsyat banget efeknya. Apalagi chia seed. Ya nanti, nah termasuk juga sama. Jadi kalau nanti ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, air kelapa ini lebih enak kalau misalkan nih Anda beli air kelapa, ya sebelum buka gitu ya, beli air kelapa. Katakanlah maghrib itu jam 6, Anda beli air kelapa setengah 6 gitu ya, lalu air kelapanya Anda masukin chia seed di situ, Anda masukin chia seed, Anda masukin madu sedikit, Anda masukin garam sedikit, termasuk juga dengan berbagai macam perintilan dari itu ya, selasi boleh juga ya, itu jantungnya akan bagus nanti insya Allah ya. Atau juga makan ini, makan kelapa. Termasuk nih cuka itu ya, sebelum Anda tidur Anda minum, ambil air putih kayak begini, lalu masukkan cuka, minum sebelum tidur. Fungsinya apa? Fungsinya menurunkan peradangan, mengurangi peradangan, kemudian menurunkan gula. Jadi menjelang tidur, saran saya, kalau menjelang tidur malam kita di Ramadan itu, saran saya jangan terlalu banyak makanan-makanan yang tinggi gula dimakan ya. Berarti kolak itu kalau tetap pengen mau makan kolak, makanlah waktu buka aja ya, seperti itu. Dan usahakan, berarti kalau saya tetap pengen makan menjelang tidur waktu Ramadan, caranya gimana? Habis makan tanggung jawab, maksudnya gimana? Berjalan dulu buat nurunkan gulanya. Berapa lama? Ya minimal 10 menit lah, jalan kaki dulu sebentar supaya gulanya turun, supaya kita tidur tidak dengan membawa beban gula yang tinggi gitu ya. Apalagi yang bisa dipakai buat perjantungan tadi misalkan ya, salah satunya adalah bawang hitam, bawang tunggal yang hitam. Jadi sekarang itu salah satu bawang yang dahsyat banget efeknya. Bawang tunggal ya, black garlic ya, bawang tunggal yang awalnya kan putih kemudian difermentasi jadi hitam. Saya hampir tiap hari makan itu, dan di badan tuh enak banget. Karena bawang sendiri ya, perbawangan itu punya efek untuk mengencerkan darahnya gitu. 1, dia bisa melenturkan pembuluh darah kita. 2, dia bisa mengurangi peradangan, dan bawang merupakan antibiotik alam ya. Jadi kalau lagi agak demam, lagi apa tuh, makan tuh bawang hitam itu ya, mudah sebenarnya ya. Kemudian apa lagi? Jadi tadi sudah mineral, berarti kalau kita butuh air mineral misalkan nih, saya kasih tahu lagi, butuh air mineral Ramadan, nggak punya apa-apa kecuali air ini, air putih ini. Paling gampang kayak begini caranya, saya ajarin. Ini masuk begini, lalu si air ini dikasih jeruk ini kayak begini gitu kan, terus kasih garam sedikit. Yang Anda lihat di postingan saya di Instagram, ini yang saya minum kalau saya main badminton. Saya minum beginian
Ya Masya Allah, tabarakallah, ya sampai 13 set saya bisa main ya. Ini powerful banget ini. Kenapa saya nggak mau kasih gula? Sengaja kalau kasih gula, kalau udah letih banget, lemes, sudah butuh karbo, baru saya masukin gula atau madu, gula singkong, gula aren ke madu. Tapi kalau saya masih powerful sebelumnya, cukup ini aja. Jadi nanti kalau lagi jalan, lagi olahraga segala macam, bawa ini aja. Coba jeruk nipis kasih garam gitu. Kalau jadi asam nggak? Kalau tambahkan airnya nggak jadi asam lagi gitu ya. Mineral. Kemudian apa lagi itu sekalian yang udah semua? Apa lagi ya? Ini apa nih? Kencur. Ini dia. Ini andalan kita ini. Tadi kan jantung. Asam urat mah gampang. Asam urat. Hipertensi, air kelapanya bisa turun. Gini Bu saya kasih tahu ya. Kalau badan kita itu, Masya Allah, tabarakallah, menciptakan dengan sangat sempurna. Kalau diberi asupan yang benar, itu indikator-indikator kesehatan kita itu turun semua. Beneran. Contoh begini ya. Anda tiap hari rutin aja minum air kelapa, turun, Insya Allah. Atau misalkan, atau minum ini. Di gelas lagi ya. Ini kunyit ketemu jahe kayak begini ya, kayak kunut. Ini nurunin tensi. Makanya ada beberapa orang yang minum ini, habis minum keliengan. Kenapa dia keliengan? Karena mungkin sebelumnya orangnya itu sudah tekanan darahnya rendah, minum ini makin rendah. Makanya bagi yang ada riwayat tekanan darah rendah, minum ini jangan sebelum makan supaya nggak ngedrop. Kunyitnya ini ngencerin darah. Ini selain dia juga menurunkan tensi ya, ini juga menurunkan tekanan darah. Udah banyak banget yang kita bisa pakai buat, dalam tanda kutip, kalau cuman untuk menurunkan tekanan darah. Nggak ada obat atau nggak punya apa-apa di rumah, nggak punya herbal, nggak punya rimpang, nggak punya apa-apa untuk mengobati tekanan darahnya, apa yang bisa dilakukan? Jalan tiap hari setengah jam, itu turun. Tiap hari jalan. Jadi saran saya tiap hari badannya harus gerak, minimal jalan setengah jam aja tiap hari. Lebih bagus kalau seandainya jalannya naik turun, lebih bagus. Jadi kalau di rumah Anda punya treadmill ya, treadmillnya itu mungkin kemana pusat kebugaran gitu kan. Nah, treadmill itu disetting menjadi 15 derajat sudutnya itu. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua, kecepatannya nggak usah cepat-cepat ya. Kita bukan olahragawan, cukup 3 aja. 3 meter per detik apa gitu. Terus setengah jam. Jadi 3, 15, 30. 3 itu kecepatannya, 15 itu sudutnya, 30 itu waktunya. Mau lebih dahsyat lagi, nah saya kasih tahu lagi. Badan kita ini punya satu hormon namanya growth hormone. Growth hormone itu dihasilkan sangat banyak ketika seseorang itu dalam kondisi tidur ya. Makanya kalau mau awet selnya, nggak banyak aus ya, tidurnya yang benar, bukan banyak tidur. Berapa lama kebutuhan tidur kita? Ya di angka sekitaran ya. Ada mengatakan 6-8 jam, ada mengatakan 5-8 jam gitu loh, kurang lebih gitu. Makanya kalau nggak ada hajat kebutuhan apapun, segeralah tidur, terutama setelah isya ya. Terutama kayak gini nih, habis kita terawih kan, mau yang 11 silakan, 23 silakan, jam 9 selesai. Habis itu kalau makan sudah selesai, urusan permakanan sudah selesai, makanya makan itu selesaikan saja setelah maghrib ya. Kalau nanti malam tetap mau makan, jangan terlalu banyak makan supaya nanti bisa bangun malam, sholat malam ya. Makanya kalian biasa, ibu-ibu, bapak sekalian yang biasa umroh Ramadan itu hampir-hampir nggak ada waktu buat tidur loh. Selesai tarawih itu kan setengah 12 mereka mulai lagi setengah 2 apa jam 2 itu sholat malamnya, sampailah ke menjelang subuh.
Jadi cuma sejam 2 jam tidurnya nanti habis syuruk. Itu loh. Emang Ramadan itu bulan berlelah-lelah untuk Allah gitu loh. Catat baik-baik gitu. Ramadan adalah bulan berlelah untuk Allah, dengan lelah-lelah dengan apa? Dengan sholat, dengan tilawah, dengan zikir, dengan amal soleh, capek, tapi nggak apa-apa. Gitu loh. Nahan makan ketika kita pengen makan tuh bukan gampang loh, gak mudah menahan, karena manusia itu kan bawaannya pengen makan aja terus gitu kan. Makanya banyak penyakit zaman sekarang tuh gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan makan gitu ya. Jadi ini tadi nih misalkan, kemudian ini bisa nggak buat asam urat? Bisa, Anda tambahkan lagi dengan propolis, nanti minum propolis ya. Atau ini kunyitnya Anda tambah lagi nanti dengan lengkuas, kunyit lengkuas ya, tambahkan serai dikit atau tambahkan jahe sedikit biar lambungnya hangat. Dah, itu bisa buat asam urat. Atau kemudian apalagi juga bisa Anda minum itu serai, nanti ditambah akar alang-alang, buat asam uratnya juga bisa bantuin ginjalnya ya. Termasuk tadi itu kalau nggak pakai kopi, tadi itu kan ketumbar, kelabet, kapulaga, itu juga bisa ya. Itu jantung sudah, ginjal sudah, apalagi misalkan paru atau lambung, katakanlah lambung ya. Banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk memberi asupan nutrisi buat lambung. Paling gampang apa? Jahe sama pandan ya, jahe sama pandan. Kapan diminumnya? Ya waktu sahur boleh, waktu buka boleh ya. Makanya di Ramadan itu usahakan kita akrab sama mereka ini ya. Kencur misalkan, kencur Anda bisa pakai buat urusan perlendiran ya. Kencur ketika ketemu dengan jahe buat paru bagus banget, yang punya ria-ria apa segala macam. Satu, buat lambung juga dapat dia. Kencur, jahe, tambahkan dengan pandan, nanti cobain ya, digeprek-geprek gitu, kasih air, minum ya. Apalagi nih, udah kunyit ya. Ini kunyit ini jemaah sekalian, selain dia punya efek dari mulai anti radang, kolesterol, asam urat segala macam, dia juga punya manfaat buat anti penuaan sel ya. Jadi awet muda sih, tapi kalau waktunya mati ya mati juga. Awet muda dalam Islam itu sebenarnya, kalau dalam pemahaman saya, usianya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan dia bisa pakai usia tersebut untuk beramal, berkarya sampai usia tersebut. Contoh begini, Nabi mengatakan umur umatku ini kan 60 sampai 70 tahun, kata Nabi kan gitu ya. Makanya jangan sampai umur 30-40 tahun sudah sakitan, apalagi sakit berat, sehingga nanti umur 60 udah nggak bisa jalan, pakai kursi roda segala macam. Bukan gitu yang kita inginkan. Atau sehingga usianya itu penuh dengan amal, termasuk amal jariah. Nanti ketika dia mati sekalipun dia punya amal gitu loh. Makanya kalau kita lihat ya, ulama-ulama itu, kalau kita mungkin hampir semua, sebagian besar kita di sini pasti pernah baca atau diperdengarkan kitab Bukhari Muslim, pasti. Anda bayangkan itu umurnya beliau mungkin cuma 40 tahunan tapi amal jariahnya nggak putus-putus. Itu disebut dengan awet. Ya, makanya Islam itu sebenarnya nggak suka-suka, tema tentang awet muda itu tema peryahudian sebenarnya. Yahudi itu sangat suka dengan sesuatu yang sifatnya riset-riset yang berhubungan dengan awet muda, longevity gitu loh. Kita Islam nggak gitu polanya. Kita jaga badan, pada waktunya sudah selesai kontrak di dunia udah selesai ya, nggak usah kita ribet-ribet lagi gitu kan, seperti itu ya. Nah itu sudah tuh, jantungnya sudah, ginjal sudah, paru sudah. Sendi, ya sendi ini biasanya kelutak-kelutuk. Sendi itu jamaah sekalian banyak caranya ya. Cara yang pertama,
salah satunya itu nanti di rumah bikin ini. Sebentar. Nih, nanti beli tulang. Bisa beli tulang kambing, tulang sapi. Lalu tulang itu Anda kasih air, masukin air, kasihlah bumbu kayak sop. Ya. Kaldu. Ya. Nah, yang saya mau jelaskan kan sudah sering bikin kaldu, cuman kalau kaldunya mau powerful, ini catat baik-baik, mau powerful kaldunya, maka pertama Anda harus masak tulang tadi, harus ada lada hitam di situ satu. Apa fungsinya? Vitamin C sama zinc sama tembaga. Harus ada lada hitam, harus ada cabai di situ. Cabai mau pedas boleh, ya enggak apa-apa. Cabai buat apa? Buat vitamin C nya ya. Bumbunya harus ada itu. Kemudian itu direbus, dimasak pakai api kecil aja sampai 6 jam ya. Paling bagus bahkan sampai 14 jam. Udah tuh dapat kan, sudah dapat tuh minyak-minyaknya keluar. Nah, itu yang keluar minyak-minyak itu bukan lemak ya, itu kolagen ya. Kolagen itu fungsi apa? Ngencangin kulit, benerin lambung, benerin sendi, benerin otot, benerin tulang. Itu kerjaan kolagen ya. Nah, tapi ada tapinya. Setelah itu matang ya, kalau nggak pakai tulang sapi atau tulang kambing gimana? Pakai ceker ayam, lebih murah. Atau tulang tuh murah juga ya. Tulang mahal nggak sih? Mahal ya? Pakai ceker ayam ya, gitu ya. Ceker ayam secukupnya lah ya. Nanti kasih air, kasih rempah segala macam. Bumbu tadi itu ada lada hitam, ada cabenya sama bumbu yang lain, sehingga kaldunya, kuahnya terasa enak. Tetap masaknya 6 jam. Lalu ada laluannya lagi. Itu kuah sudah jadi itu. Anda boleh kukus atau oseng-oseng di sangrai hatinya sapi, hati sapi. Ada ayam boleh lah, ayam kampung ya. Hati sapi lebih gede. Apa fungsi hati sapi di situ? Buat tembaganya, koper. Tembaga itu bisa ada di situ atau bisa juga ada pada oyster, kerang ya. Nanti kuah itu Anda seruput, berapa banyak? Minum 100 mili sehari. 100 mili sehari. Makanya bikin sendiri aja. Yang jual sekarang banyak, mahal. Kaldu tuh segini tuh ada 150.000 loh ya, karena dia pakai tulang ya. Kalau mau pakai ceker ayam lebih murah. Kita bikin, minum 100 cc, kemudian si sangraian liver tadi dimakan gitu. Itu buat apa tadi? Tulang. Kapan diminumnya? Jadi sahur boleh, buka boleh, atau jelang tidur nggak apa-apa. Tapi kalau jelang tidur kebanyakan 100 cc kan ya. Pokoknya selama Ramadan lah. Jadi sekarang mulai latihan. Jadi apa-apa yang saya sampaikan ini coba mulai dilatih. Jadi Ramadan sudah nggak bingung lagi kita ya, seperti itu. Boleh kan, bumbunya sudah pakai. Jadi bumbu dalam air itu pokoknya garam boleh, segala macam boleh ya. Kenapa? Boleh. Bumbu sup kayak biasa lah, sup kayak biasa, biar enak itunya tuh. Nanti kalau nggak habis masuk kulkas, dibekuin aja ya, dibekuin. Itu apa namanya, tulang. Lambung gimana? Lambung kalau mau pakai produk yang udah jadi, ada saya bikin produk yang namanya lambung ceria ya. Kalau mau pakai produk yang udah jadi,
Itu dapatnya di online. Tapi tidak ada itu pun tidak apa-apa, Anda bisa bikin sendiri ya. Salah satunya kalau pakai modal rimpang-rimpangan, jahe sama pandan. Jahe pandan itu buat lambung juga bisa, satu. Kemudian apa? Itu tadi, si air kaldu tadi bisa juga buat lambung. Wah. Kemudian apalagi? Anda bisa pakai air tajin. Air tajin beras, tapi berasnya beras yang benar ya, organik ya. Kalau enggak air tajin bisa juga pakai air, kalau singkong tuh direbus tuh, kan ada airnya, pakai itu juga bisa. Makanya sekarang kan ada slow cooker kan. Slow cooker tuh kalau dia menanak nasi, airnya keluar. Nah itu airnya diminum, tiap hari diminum. Selain diminum, sebenarnya itu juga bisa buat muka. Buat muka. Kalau dia agak kental ya, itu diolesin ke muka. Vitamin A nya bagus ya, antioksidan juga bagus di air bukan air cucian beras ya, air tajin. Apa lagi? Kolesterol pakai bawang tadi bisa. Kolesterol, ini gini. Nanti kalau mau bikin ramuan kolesterol, gampangnya begini. Nanti bikin salad tadi itu, salad gitu kan, yang tadi berbagai macam sayuran tadi itu. Dressingnya pakai alpukat atau dressingnya bisa pakai jeruk nipis sama lemon, lemon atau garam gitu. Kasih madu. Banyakin bawangnya, terutama bawang bombay, tapi semua bawang lah ya. Bawang merah boleh ya, iya, kalau dikasih tepung jadi martabak namanya. Berarti kebayang nggak? Sekarang saya mau tes dulu, kira-kira supaya kita bisa punya camilan yang sehat dan enak di Ramadan, kira-kira gambarnya udah dapat belum? Apa kira-kira contohnya paling gampang? Jadi udah banyak tuh. Ubi paling gampang kan? Jadi ubinya dibikin ubi bola-bola gitu ya, bola-bola ubi gitu kan. Nah, dimakannya sama yogurt ya, atau pakai, kalau nggak ada yogurt pakai apa? Pakai parutan kelapa parut ya, bukan parutan kelapa parut ya. Getuk itu udah bener konsepnya. Kenapa bener? Karena kan getuk itu kan dari ubi kan. Jadi gini, supaya karbohidrat itu punya serat yang tinggi, maka Anda tambahkan lemak di situ. Contoh lemak yang baik apa? Ya ini, kelapa ya. Makanya ini nanti dibikin top, kalau berarti bikin es campur ala-ala kita gimana? Ya udah pakai air kelapa aja. Mentok-mentok nggak ada air kelapa, pakai apa? Air putih, kasih madu, kasih jeruk nipis, kasih garam, udah. Gitu loh. Simpel kok sebenarnya dan gak ribet. Terus kalau misalkan air kelapa lagi Ramadan 15.000 satu anu kan? Satu kelapa gitu ya. Kan biasanya yang ini nih, abang emas-emas yang marut ini kan air kelapa dibuah, beli 1.000 aja udah banyak banget. Cuman karena kelapa itu, air kelapa itu cepet banget basinya, jadi Anda harus simpan bener-bener di rumah. Jadi udah beli, masukin kulkas atau masukin yang freezer sekalian, sehingga dia nggak teroksidasi ya. Atau belinya jelang-jelang buka aja, masih utuh gitu kan, gitu. Termasuk ini saya kasih tahu nih lagi, nasinya. Jadi nasi nanti di rumah kan masih sebagian makan nasi nih, kasih biji-bijian di situ, kasih kacang hijau, kasih wijen, kasih kacang kedelai dalam nasinya tadi, satu dalam nasinya, ketika anak nasi loh ya.
atau kasih rimpang-rimpangan juga boleh, kasih dia kunyit, pokoknya kita butuh serat. Itu satu. Kalau itu ribet, kalau itu agak susah misalkan, maka yang harus kita kerjakan gimana? Tambahkan saja minyak di nasinya itu. Minyak zaitun boleh, PCO boleh, ya. Dan nasinya juga nanti kalau mau makan, jadi nasi itu nanti gini, nasi Anda campurkan jagung, Anda campurkan sayur, Anda campurkan telur segala macam, kemudian ditanak nasinya, tambahkan minyak sedikit, udah, tambahkan garam, tambahkan beberapa bumbu kaldu, udah enak nasinya, nggak perlu macam-macam. Betul loh. Kalau pengen makan nasi, kalau saya biasanya bisa dihitung jari dalam satu minggu tuh makan nasi. Ya, kadang-kadang saya makan ubi atau apa gitu. Ya, seperti itu. Mudah sebenarnya ya. Ya, makanya bulan Sya'ban ini kita latihan. Ya. Paling bagusnya ya tadi ya, mulai Ramadan nanti kita singkirin gitu kan. Gula pasirnya, terigunya, minyak gorengnya kita pelan-pelan singkirin. Hah? Nasi rempah? Boleh? Boleh banget. Kenapa itu menjadi satu isu buat kita? Karena memang sebagian besar yang kita minum zaman sekarang atau kita makan itu miskin serat. Gak percaya? Baik. Padi atau beras yang kita makan atau nasi yang kita makan, seratnya ada di mana? Di pembungkusnya. Penggilingan pada beras itu menghilangkan seratnya. Yang makan seratnya adalah ayam. Itu loh, makanya kalau Anda lihat, coba cari-cari di online, bekatul itu lebih mahal daripada nasi loh. Makanya dalam salah satu resep yang tadi saya jelaskan di awal, lambung ceria saya itu ada, setahu saya ada bekatulnya itu, karena itu tinggi serat banget ya, seperti itu. Nah, yang tadi saya jelaskan di semua tadi itu semuanya full serat. Berarti kalau saya mulai rutin makan kayak begituan, Quran saya kencengin, puasanya saya benerin, sholat saya benerin, insya Allah ya, bismillah, tidak menjanjikan, tapi ini semua dari Allah. Bahkan kanker pun bisa menciut sebenarnya, beneran. Kolesterol, asam urat, apalagi masalah paru atau imun hilang ya. Bikin hamil, aduh jangan tanya. Puasa itu salah satu fasilitas syariat yang paling bagus dalam atau membuat seseorang itu hamil. Promil itu paling bagus pakai puasa ya, seperti itu. Apalagi ada tanya lagi? Diabetes. Baik, saya jelaskan konsepnya supaya paham ya. Diabetes itu terjadi karena gula kita naik terus, insulin kita naik terus kayak gitu kan. Tadi yang saya jelaskan tadi, caranya adalah supaya jangan, jadi gini, supaya jangan gula darah kita tuh langsung melonjak ketika kita puasa, maka yang Anda makan ada dua, protein sama serat. Berarti kalau saya sebutkan protein, maka di situ ada telur, ada alpukat, katakanlah ada tahu, ada telur, ada tempe, itu protein. Lebihnya, sisanya serat yang saya maksud itu sayur. Itu aja Anda kerjakan dulu, itu yang terjadi apa? Tubuh kita akan menyesuaikan kembali. Satu, kalau memang butuh katakanlah asupan-asupan yang kita bisa gunakan untuk mengurangi gula darah yang beredar dalam tubuh kita, banyak yang bisa kita masukkan. Pertama, Anda bisa minum kayu manis ya. Yang tadi resep kopi laki-laki tadi, kalau kopinya diambil, dibuang, lalu Anda masukkan kayu manis di situ, itu juga bisa buat diabetes. Sekaligus dia juga bisa buat jantung, sekaligus dia juga bisa buat lambung. Ya, utik-utik sedikit aja. Ya. Kemudian setelah apa tadi kayu manis, ada yang ada, namanya apa? Pare. Pare itu bagus banget buat diabetes. Sama temannya satu yang belakangnya E juga, namanya kale. Kale itu pahit kan? Agak pahit dia. Sayuran namanya kale.
Ya, itu juga bisa buat diabetes. Ya. Rimpangnya apa atau tumbuhannya apa yang kita bisa pakai buat itu? Ya brotowali. Brotowali, sambiloto, paitan lah pokoknya. Paitan. Ya, gitu. Itu selesai. Tambah yang detok-detok tadi itu loh. Brokoli apa segala macam. Itu diabetes. Kita tuh zuhur 11.44 ya. Sekarang udah 11.32. Betul nggak, Mas? Zuhurnya nanti gimana? Ya kita sebelum azan zuhur kita sudahin lah ya. Udah banyak banget tuh tinggal diamalan. Hah? Habis zuhur lanjut. Kan mau masak. Janganlah. Habis zuhur selesai lah. Saya juga mau ngejar pesawat jam 2. Langsung balik. Apa lagi? Apa yang mau ditanya dari mie instan? Apa yang mau ditanya? Ini pertanyaan pun nggak tepat. Mie instan boleh apa enggak ya? Kalau saya ditanya boleh atau enggak, kalau secara halal ya halal saja. Tapi kalau saya lebih baik tidak. Yang Anda cari dari mie instan itu apa? Itu doang kan, nggak ada yang lain. Gitu loh. Kalau tiap hari makan sekali-sekali sih oke lah, cuman cari juga gini, coba cari mie instan yang bebas gluten atau gluten free, itu lebih aman. Jadi mie instannya itu mungkin dari sorghum, dari mokaf, dari apa, tepung apa gitu, tepung singkong gitu loh. Tapi mie instan itu basicnya apa? Kalau secara jenis komponen bahannya karbo kan. Nah, saya jelaskan tadi, kita nih sudah kelebihan karbo. Jadi Anda lihat ada orang makan nasi goreng aja, dia makan nasi goreng pakai kerupuk, pakai bakwan, minumnya teh manis. Coba berapa karbonya? Berlimpah ruah di situ, gitu loh. Apalagi makan mie instan, ya seperti itulah. Jadi kalau dibilang boleh, bolehlah halal-halal saja. Cuma kan kita dikasih akal, kalau cuma sekedar pengen-pengen ya pengen, silakan aja. Tapi bukan buat makanan, itu bukan makanan kita, gitu loh. Ada lagi? Hah? Sana pas? Itu bisa yang paru tadi. Jahe, kencur, sama, ini sama satu lagi. Ini bonggolnya nanas. Jadi bonggolnya nanas ini ibu blender ya, tambah mungkin segini lah kurang lebih, atau mungkin segini tadi itu, kasih air blender, tambahkan dengan habatus sauda serbuk 3 kapsul ya, jelas ya. Ini di blender, kasih air, kasih habatus sauda 3, yang nggak di blender pun habatus sauda nggak apa-apa ya, 3 kapsul, terus minum pagi siang ya, itu. Tapi ini yang anu aja, yang mentah aja ya, yang mengkel aja. Itu buat asma, alergi juga bagus. Sama habatus sauda aja dimakan tiap hari juga bagus. Ada yang mau tanya? Nih saya serahkan kembali ke antum, yang pilih lah mana yang mau. Iya Bu, apa Bu? Ginjal. Bisa dicoba pakai serai sama akar alang-alang. Serai sama akar alang-alang. Jadi serainya mungkin 1 batang, akar alang-alang ya mungkin 3 atau 5 batang lah gitu loh. Kan sepanjang-panjang ini biasanya. Tuh. Iya Bu, apa? Gak kedengeran. Hah? Liver, perlemakan pada liver. Fatty liver itu sebabnya kan karena kebanyakan lemak. Lemaknya lemak yang tidak sehat. Dari mana lemak kita tidak sehat paling sering? Tank. Maka minyak gorengnya stop. Atau yang kedua apa? Perlemakan pada liver itu karena kebanyakan gula olahan, dari gula pasir, tepung, maka itu di stop juga ya. Jadi Anda bayangin ya, kalau ada, mohon maaf ya, gula olahan itu contohnya apa?
Ya tepung-tepungan, teriguan. Ya. Apa istilahnya begini ya? Jadi sepanjang dia nggak tiap hari kita makan, nggak apa-apa. Ya. Yang jadi masalah kalau tiap hari kita makan, itu jadi masalah. Ya. Jadi dari dua tuh penyebabnya, perlemakan pada liver tadi itu, fatty liver kan. Diapain dia? Banyak caranya. Bisa Anda pakai bawang tadi juga bisa, bawang hitam tadi, black garlic itu juga bisa, pakai propolis juga bisa, pakai ramuan kunyit, temulawak sama jahe juga bisa. Kunyitnya satu bagian, temulawak satu bagian, jahenya setengah, itu buat liver juga bisa ya. Biang kunyit juga lebih bagus, itu buat fatty liver. Alpukat juga bisa. Alpukat bisa. Gimana? Pengganti alpukat. Yang mau diganti apanya? Enggak, maksudnya kenapa diganti? Kalau nggak ada ini. Ini diparut, makan aja. Ini kan lemak juga. Alpukat itu kan kandungan, salah satu kandungan terbaik di alpukat itu kan lemaknya. Ya, makanya dia tinggi, lumayan tinggi kalorinya, cuman lemaknya juga bagus, seratnya juga tinggi gitu loh. Jadi kalau alpukat mau diganti pakai apa ya banyak. Bisa ganti pakai kelapa jadinya VCO, atau misalkan minyak zaitun juga bisa. Ya, seperti itu. Ya. Nasi tiwul, oke. Nasi tiwul, nasi sorghum, ya, gitu. Alhamdulillah. Baik, karena sebentar lagi azan, 6 menit lagi azan, kita sudahi dulu kajiannya. Dan sebelum kita sudahin, kita berdoa dulu, ya.